Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, salam ngopi pagi, bareng Prof. Zudan ngopi dulu. Luar biasa, pagi ini kita akan mencoba untuk mendengar cerita-cerita tentang bagaimana peningkatan kualitas layanan dari Adminduk yang ada di teman-teman daerah dan tentu saja karena ini acaranya adalah ngopi pagi bareng Prof. Zudan, maka harus Prof. Zudan yang memberikan pengantarnya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya, seluruh kerabat desa di seluruh Indonesia. Selamat berbahagia. Kita bertemu kembali, seluruh pemirsa TV Desa, juga sahabat-sahabat saya semuanya, warga masyarakat, sahabat Dukcapil, yang terus kita bersama-sama memberikan ruang-ruang untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, sekaligus memanfaatkan dan menggunakan hasil-hasil pelayanan itu untuk Indonesia yang lebih baik. Mas Suryo Koco, sahabatku yang baik hati, yang memberikan banyak waktunya untuk Dukcapil. Nah, ini pagi hari ini saya ingin sharing bagaimana pemerintah Pak Jokowi mendorong Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam melayani masyarakat. Juga Pak Menteri Dalam Negeri yang periode kemarin, Pak Cahyokumolo. Juga Profesor Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri sekarang ini concern betul dengan yang namanya peningkatan kualitas layanan. Nah, saya ingin kilas balik dulu dengan melihat bagaimana paradigma pelayanan yang ternyata terus bertumbuh. Kalau kita ingin mengisi cangkir ini, Mas Suryo Koco, dengan air, pada titik tertentu airnya penuh. Kalau airnya penuh, nanti meluber. Itulah yang dikenal dengan teori trickle down effect. Jadi kalau sesuatu sudah meluber, itu akan memberi dampak kepada masyarakat sekelilingnya. Nah, inilah yang berbeda dengan paradigma pelayanan itu yang saya rasakan 6 tahun terakhir ini mengalami peningkatan harapan. Masyarakat itu harapannya terus bertambah, sehingga kalau gelas ini saya ibaratkan dengan harapan dari masyarakat, kemudian pemerintah atau Dukcapil itu memenuhi harapan dengan mengisi airnya, ternyata berapapun isi air itu ditambahkan, nggak akan penuh-penuh. Mengapa? Karena ternyata sebelum gelasnya penuh, airnya penuh, gelasnya bertambah tinggi lagi. Ditambah lagi airnya, bertambah tinggi lagi harapannya. Ditambah lagi airnya, bertambah terus. Itu esensinya adalah bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas layanan itu semakin lama semakin meningkat. Mari kita kilas balik ke belakang. Dulu, pelayanan Dukcapil itu berbayar. Sekarang ditingkatkan kualitasnya menjadi gratis. Dulu pelayanan Dukcapil itu hanya di tempat kantor Dukcapil. Sekarang pemerintah melakukan jemput bola. Nah, dua ini kan sudah perubahan yang luar biasa. Kalau Mas Suryo Koco memperhatikan, pelayanan publik mana yang dilakukan jemput bola dan gratis. Dukcapil ini merupakan pionir di situ. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman saya, tim dari instansi pelaksana Dukcapil Kabupaten Kota, beserta UPT dan teman-teman di kecamatan. Mas Suryo Koco, pernahkah melihat rumah sakit jemput bola melayani pasien gratis? Event itu kecamatan. Kemudian sekolah jemput bola gratis. Gurunya datengin murid-muridnya, memberikan pendidikan, memberikan pelajaran. Nggak ada. Tapi kalau Dukcapil sudah gratis jemput bola. Kalau ada yang sakit, kalau jemput bola biasanya harus bayar spesial. Enggak, ini gratis. Ini program yang sudah dituangkan oleh pemerintah dalam regulasi. Jadi, dan Dukcapil kantor yang di kantornya tetap buka, kemudian jemput bolanya berjalan. Ini,
Nah, kemudian ada lagi pergeseran. Kalau dulu layanannya dicetak di Dinas Dukcapil, sekarang berubah. Layanannya bisa dicetak sendiri oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil. Kalau dulu kan mengajukan permohonan datang ke Dinas Dukcapil. Sekarang diajukan dari rumah dengan cara online dan masyarakat bisa mencetak sendiri dokumennya. Nah, setelah tadi Mas Suryo Koco layanannya gratis, kemudian jemput bola, kemudian bisa dicetak di sendiri, sekarang muncul permintaan baru dari masyarakat. Pak Dirjen, bisa nggak layanan Dukcapil diantar ke rumah? Coba Mas. Ini direspon positif oleh teman-teman Dukcapil. Harapan masyarakat ini direspon positif. Kota Bekasi sudah melaporkan ke kami, dokumennya diantar gratis. Kota Tegal kerjasama dengan lembaga yang mengantarkan dokumen dikirim gratis. Kemudian Kabupaten Purworejo karena anggaran terbatas melalui kantor pos. Nanti kantor pos yang mengirim. Tangerang Selatan juga menyelenggarakan layanan pengantaran. Kemudian kemarin di ujung Aceh, Kabupaten Tamiang, pengantarannya dengan petugas registrasi kampung. Nah, ini loh, harapan masyarakat itu semakin lama terhadap Dukcapil itu semakin tinggi. Dan kalau saya melihat, ternyata masyarakat itu semakin dilayani, itu harapannya semakin mintanya banyak. Nah, oleh karena manja berarti ya, semakin manja, semakin merasa tergantung. Kalau kurang sedikit, marahnya panjang. Tulis di Twitter, tulis di Facebook, gitu. Padahal kita sudah ada saluran untuk solusinya di masing-masing Dinas Dukcapil. Itu sudah ada nomor call center-nya. Nah, semua itu dilakukan dalam rangka peningkatan-peningkatan tadi, perubahan paradigma layanan tadi, ada jemput bola, ada gratis, dokumen diantar, kemudian bisa dicetak sendiri, itu dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Nah, ini Mas Suryo Koco, saya selalu mendapatkan tantangan baru. Ini ada kelompok Protestan. Maaf, ini bukan Kristen Protestan. Kelompok orang-orang yang selalu protes. Tukang protes itu Protestan. Ya, maaf, ini bukan dalam rangka agama, enggak. Ada kawan saya yang selalu protes. Kalau kemarin kan kita bercerita layanan pindah penduduk tanpa pengantar RT RW. Dia masih protes. Di RT ku masih pakai, Prof. Nah, itu yang salahkan RT-mu, bukan aturannya. Secara sistemnya sudah berjalan. Nah, kalau kemudian jutaan RT, sebagai satu RT digunakan tolok ukur, ini kan nggak fair. Saya mengakui tentu saja ada di Indonesia itu sangat beragam-ragam. Bias-bias kebijakan selalu ada. Tetapi kebijakan nasionalnya sudah bisa diberlakukan. Nah, itu Mas Suryo Koco, pengantar dari saya. Oke, Prof. Kita juga dapat informasi dari teman-teman Dukcapil dan dari tim redaksinya Dukcapil ini sudah mempersiapkan teman-teman dari Kabupaten 4 ada dua kota, 2 kabupaten ini kalau nggak salah. Ada dari Kabupaten Kapuas, udah datang ini, udah gabung Kapuas, Banjar, DKI dan Musi Banyuasin. Kita ingin melihat apa yang sudah dilakukan dengan kita saksikan bersama kerabat desa satu tayangan video dari Kabupaten Kapuas tentang inovasi Simpun. Nah, ini inovasi Simpun ini nanti apa dan seterusnya nanti dari Dukcapil Kapuas yang akan menjelaskan dan melaporkan ke Prof. Zudan mungkin gitu. Silakan, mari kita saksikan bersama video dari Kapuas. Inovasi Simpun, Sendemuhun pelayanan Urastino. Sekali turun pelayanan masyarakat mendapatkan semua dokumen kependudukan.
Saya Ben Ibrahim Esbahat, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, memperkenalkan inovasi Simpun, Sinde Mohon Pelayanan Oras Dinon, yang artinya sekali turun pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan semua dokumen kependudukan sehingga membahagiakan masyarakat. Ini merupakan inovasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih saya, bangga saya kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas beserta jajaran yang telah menemukan inovasi Simpun dan sekaligus sudah melaksanakan secara baik. Selamat, tetap semangat, dan berkarya untuk Kabupaten Kapuas, untuk Indonesia yang kita cintai. Inilah pelayanan kami, membahagiakan masyarakat melalui inovasi Simpun, agar seluruh masyarakat, baik di daerah perkotaan sampai dengan tingkat desa yang terjauh di Kabupaten Kapuas, memiliki dokumen kependudukan. Hari ini saya berbahagia sekali ada inovasi dari Dukcapil Kabupaten Kapuas, inovasi Simpun. Inovasi ini menjawab kebutuhan di lapangan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan inovasi Simpun ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik dari Dinas Dukcapil. Layanan yang membuat masyarakat bisa berbahagia. Mengapa berbahagia? Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas jemput bola, langsung KTP, KK, akte kelahiran. Kalau dia pernah menikah dan belum punya akte perkawinan atau dulu masih menikah siri, langsung juga dibuatkan akte perkawinan. Jadi ini adalah model yang bagus, pelayanan jemput bola dan layanan terintegrasi sekaligus. Jadi memohon satu layanan, misalnya hanya memohon akte kelahiran, langsung anaknya juga dibuatkan kartu identitas anak. Untuk keluarganya juga langsung dibuatkan kartu keluarga. Selamat untuk Kabupaten Kapuas, terutama Dinas Dukcapil. Sukses selalu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan inovasi Simpun, Sinde Mohon Pelayanan Oras Dinon di Kabupaten Kapuas, serta mengimbau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seprovinsi Kalimantan Tengah mereplikasi inovasi ini. Terima kasih. Melatih Ayah Jali Ibu Yutina. Terima kasih Dukcapil Kapuas, Sinde Mohon Pelayanan Oras Dinon Simpun. Oke, luar biasa ini dari Kapuas. Jadi Prof Yuda juga sudah tampil itu tadi. Iya, ada saya kan. Maka Prof disapa teman dari Kapuas dan bisa Terima kasih. ada update yang terbaru. Silakan. Terima kasih rekan-rekan dari Kabupaten Kapuas. Bu Ruseni, terima kasih. Nah, Kapuas itu terletak di Kalimantan Tengah. Tadi juga saya lihat ada Pak Brigong, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi. Nah, yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas, inilah yang disebut dengan jemput bola tadi. Terbayang teman-teman semua naik boat, menyeberangi sungai, menyusuri sungai, itu bisa berjam-jam. Kemudian di darat dilanjutkan naik trail, sepeda motor, dan teman-teman kita memanggul alat itu, karena nggak ada angkutan yang lain. Bayangkan untuk kita bisa membahagiakan masyarakat. Semangatnya adalah tadi, memberikan pelayanan yang langsung dicetak di tempat, dan bisa dalam bentuk layanan terintegrasi. Ini bentuk kualitas layanan. Peningkatan kualitas. Dulu meminta akte kelahiran, hanya terbit akte kelahiran. Sekarang, orang tuanya meminta akte kelahiran untuk anaknya langsung diterbitkan kartu identitas anak. Dan orang tuanya juga diterbitkan
kartu keluarga yang baru. Jadi minta 1, dapat 3. Istilah di Dukcapil disebut dengan 3-in-1. Nah, ini masyarakat juga bisa meminta. Kalau Dinas Dukcapil lupa atau Dinas Dukcapil tidak mencetakkan dokumen paketnya, silahkan diminta. Jadi ada masyarakat yang membawa dokumen banyak itu tadi. Itu Pak Tunjung dan Bu Rica. Tadi saya lihat namanya itu membawa contoh banyak dokumen. Terima kasih untuk Guru Seni dan seluruh jajarannya di Kabupaten Kapuas. Dukcapilnya hebat. Mungkin ingin menyampaikan cerita dukanya. Kalau cerita sukanya karena bisa membahagiakan. Ya. kalau dukanya mungkin bisa dicurhatin pagi-pagi ini ke Prof. Zudan, silakan dari Kapuas. Silakan dari Kapuas. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk dalam pelaksanaan inovasi Simpun ini yang sudah kami laksanakan selama 2 tahun, memang ada beberapa hal yang kami alami, peristiwa-peristiwa sedihnya aja Pak ya. Oh iya, kalau sukanya kan karena membahagiakan orang banyak itu sudah suka. Ya. Silakan. Terutama untuk jarak yang kami tempuh Pak. Jarak yang kami tempuh yang sangat jauh, minimal 6 jam sampai dengan puluhan jam kami tempuh dari kecamatan, ibu kota kecamatan. Nah, ini melalui medan yang sangat sulit. Nah, medan sungai misalnya, melalui sungai pada saat musim kemarau, kami harus turun beberapa kali dari kelotok, maksudnya perahu yang agak besar, pakai mesin kelotok, kadang pakai perahu mesin ces. Nah, kami harus turun beberapa kali untuk ikut mendorong kelotoknya, Pak. Jadi penumpangnya harus turun, menyelamatkan barang yang ada di dalam. Nah, kemudian kalau musim penghujan, nah ini agak banjir, arusnya sangat deras, Pak. Karena banyak batu-batuan, terutama di daerah pedesaan yang agak jauh dari Kabupaten Kapuas. Nah, sedihnya lagi, kadang-kadang kita waktu naik turun bukit itu Pak, naik turun bukit pakai motor, kadang-kadang kalau mogok di jalan, ampun Pak, takut pas di atas, takutnya jatuh. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak pernah ada kecelakaan ya, yang istilah masalah kecil, mogok itu aja kita dorong bersama-sama. Kebetulan pasukan saya ini saya namakan pasukan turbo MPB ya, yang gagah kuat di segala medan. Nah, sedihnya lagi yang terakhir Pak, kami mohon maaf tidak bisa mencapai top 45. Jadi itu sedih yang terakhir. Oh, itu sudah bagus Bu, dari ribuan proposal Ibu terpilih sebagai 90 terbaik. Itu sudah luar biasa Bu, tidak banyak yang bisa lolos sampai ke 90 dari 2000 proposal Bu. Hanya berapa persen itu? Hanya 0,9% ya. Untuk ke depan kami akan perbaiki lagi Pak inovasi Simpun ini dan inovasi-inovasi lainnya. Jadi tetap berkelanjutan untuk inovasi Simpun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kenapa saya malah bertanya tentang dukanya? Karena semangat dari teman-teman ini kan membahagiakan masyarakat. Jadi artinya ketika sudah mencapai titik tertentu pasti ya sukanya itu ya membahagiakan lebih banyak orang. Nah, kenapa perlu saya bertanya tentang dukanya? Karena di forum ini saya berharap banyak kerabat desa yang menyaksikan dan bisa melihat bagaimana perjuangan teman-teman untuk kemudian ingin memberikan pelayanan terbaik. Jadi jangan dengan serta-merta kita
memandang semuanya itu menggunakan baju kita atau dari kacamata kita. Mungkin kita yang di Jakarta mungkin nggak sah di Jakarta, atau mungkin di Semarang, atau mungkin di Temanggung tidak akan terbayang dengan bagaimana kesulitan teman-teman di Kapuas umpamanya. Karena kalau Kapuas membayangkan jalan sungai, jalan kaki di melintas hutan sampai di kampung-kampung, mungkin sedikit saya bisa membayangkan karena pernah ada satu waktu kita ada penelitian di Batu Ampar, Kalimantan Timur, waktu itu bagaimana yang Ibu tadi ceritakan, kalau di sungai itu kalau pas airnya pasang mungkin ya alirannya deras, kemudian kalau pas kita waktu itu merasakan bagaimana harus ketemu dengan batang-batang kayu yang waktu itu sedang melintas, jadi ada kekhawatiran ini juga terguling dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian kita pengen teman-teman masyarakat juga bisa mengapresiasi, menghargai bagaimana perjuangan teman-teman aparatur pemerintah ini untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan semangat membahagiakan. Jadi Prof, mohon maaf ini saya terus memancing bagaimana dukanya supaya teman-teman ini tahu, kira-kira kayak gitu. Walaupun kemudian juga saya jadi ikut sedih juga membayangkan bagaimana. Betul, Mas Rio Koco. Teman-teman bahkan pernah perahunya terbalik, itu sering. Ketika di Papua ditemuin OPM, itu sering. Kemudian saya pernah ikut jemput bola di NTT, di Manggarai. Itu harus jalan kaki hampir 2 jam, Mas. Memasuki hutan, jalan kaki. Tempatnya menanjak. Saya membayangkan teman-teman yang hari-hari seperti itu, ini pengabdian yang luar biasa. Karena tidak semua orang kuat, tidak orang semua sanggup. Kecuali dalam hatinya, itu memang semangatnya. Saya berbahagia ketika orang lain berbahagia. Ya. Bukan kita membuat sesuatu saya mendapatkan, baru saya berbahagia, enggak. Dengan ini memberi pelayanan, yang pelayanan itu membuat orang lain berbahagia, kita merasa bahagia. Kalau orang lain nggak bahagia, yang menerima dokumen karena lambat, karena ada yang salah cemberut, kita sendiri nggak enak hati. Ya. Nah ini tertanam di dalam diri teman-teman semua. Nah ini teman-teman semuanya, para kerabat desa, saya ingin mengapresiasi sekali lagi kepada teman-teman saya yang terus memberikan pelayanan sampai ke rumah-rumah penduduk. Tadi di Dukcapil itu ada semangat beri pelayanan sampai ke pintu rumah penduduknya. Nah itulah semangat jemput bola. Maka teman-teman tadi datang ke rumah-rumah penduduk, digelar dokumennya di tempat penduduk. Nanti dicetakkan di situ juga. Ada yang bawa genset, kalau belum ada listrik, ya. Kalau sudah ada listrik, agak beruntung kita. Bisa printer dipasang di situ, alat dipasang di situ, langsung dicetak. Itulah inovasinya dari Kabupaten Kapuas, Mas Rio Koco. Oke. Ini tim redaksi Dukcapil juga sudah menyiapkan dari Kota Banjar. Mari kita saksikan bersama video dari Kota Banjar. Ini pandu atau apa? Monggo, silakan kita saksikan bersama dari Banjar Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam agar selamanya dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW. Karena dengan izinnya lah di Dukcapil Kota Banjar berhasil mewujudkan admin yang dapat selesai dalam 1 hari, yang kami sebut dengan istilah Pandusari, pelayanan admin selesai dalam 1 hari. Pandusari mencakup pelayanan kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan lain sebagainya. Pandusari melayani layanan 2-in-1, KK dan KTP. Ada lagi 3-in-1,
KK, akte kelahiran dan kartu identitas anak. 4 in 1. Kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akta kelahiran. Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh keluarga Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, baik dari front office sampai dengan back office. Oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah bahu-membahu memberikan layanan terbaik sesuai pesan dari Bapak Dirjen untuk senantiasa membahagiakan masyarakat. Semoga capaian ini menjadi motivasi lebih untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik demi membangun masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Disduk Capil Kota Banjar yang telah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dokumen kependudukan saya selesai dalam waktu 1 hari. Para petugasnya ramah-ramah dan telaten dalam memberi penjelasan kepada saya. Oh, ternyata saya salah baca. Tadi tertulisnya Pandudari, ternyata Pandusari. Oke, luar biasa. Dari Kota Banjar ada? Ada, Pak. Oke, monggo berbagi cerita tentang Pandusari. Betul Pandusari ya tadi ya? Betul. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Suryo Koco, selamat pagi Pak Dirjen. Alhamdulillah pagi hari ini mohon izin saya mewakili Pak Kadis, kebetulan Pak Kadis menghadap Ibu Wali Kota. Kami di Kota Banjar, alhamdulillah saat ini sudah melakukan pelayanan one day service. Jadi semua dokumen 1 hari selesai. Itu kita laksanakan sejak tahun 2018, Pak. Begitu Pak Dirjen berkunjung ke kami, memotivasi kami betul-betul untuk memberikan layanan yang excellent kepada masyarakat, ya, supaya bisa dokumen semuanya bisa selesai 1 hari. Dan alhamdulillah sejak dulu kita sebetulnya sudah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan ini selesai 1 hari. Cuman dulu belum dibakukan menjadi Pandusari. Sekarang dikukuhkan dan alhamdulillah tahun 2018 kalau tidak salah kita masuk nominasi di Kemenpan RB dan sempat kita ikut di Sidoarjo waktu itu. Jadi pada prinsipnya pelayanan administrasi kependudukan 1 hari ini bahwa semua pemohon terutama yang datangnya sebelum pukul 12 itu selesai pada hari itu juga. Tidak ada yang istilah dokumen ditunggu-tunggu, dibesokkan, kita selesaikan semuanya. Toh semuanya sekarang sudah lebih mudah, sudah dipermudah. Apalagi sekarang dengan adanya inovasi terbaru, cetak dokumen menggunakan kertas HPS A4 80 gram itu lebih mudah lagi. Kalau penduduk perlu perubahan data, tinggal datang ke Dukcapil, KTP-nya kita cetak, kakaknya langsung masuk ke email mereka, gitu. Itu yang kami lakukan bersama teman-teman di Dukcapil Kota Banjar dari mulai front office kita dari pendaftaran, kemudian pelayanannya, alhamdulillah semua punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan dokumen dalam 1 hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin ini kan kota ya, Kota Banjar, artinya wilayahnya perkotaan. Mungkin tantangannya berbeda dengan
teman-teman yang di Kapuas tadi gitu. Tantangan terberatnya kalau di perkotaan apa? Nah, kalau di Banjar, alhamdulillah tantangannya bagi kami mungkin nggak terasa Pak tantangannya gitu, karena kita sudah terbiasa melayani, kita semua diarahkan ke pelayanan itu tidak ada di kecamatan, semua diarahkan di Distrik Capil. Diarahkan di Distrik Capil. Jadi mempercepat pelayanan semuanya kita selesaikan di Distrik Capil. Ya, Oke, kalau kota, kabupaten pasti tantangannya lebih banyak yang di kabupaten. Tapi, betul. Oke. Silakan, Prof. Judan ini kayaknya dari apa yang disampaikan tadi ini, Prof. Judan ini masanya sebagai mentor, juga motivator, jadi luar biasa sekali karena sekali didatangi terus langsung terpacu, langsung membuat satu target, kemudian bagaimana langsung merencanakan, mengeksekusikan dan seterusnya. Silakan, Prof. Ya, Mas Iwan, juga Pak Nana dari Banjar. Saya sudah datang ke Tasikmalaya, satu jalur pada waktu itu saya datangi. Tasikmalaya Kabupaten, Tasikmalaya Kota, kemudian Kabupaten Ciamis, kemudian ke Kota Banjar. Setelah itu kita ke Pangandaran. Kita datangi, kita lihat bagaimana praktek-praktek pelayanan di sana. Terima kasih, sekarang sudah jadi 1 hari layanan selesai. Nah, Kota Banjar itu penduduknya kecil, luas wilayahnya juga mudah dijangkau. Oleh karena itu saya beri tantangan baru nih kepada Pak Nana dan Mas Iwan. Jadi dari program, ini kalau di nasional kan disebut dengan Semedi, ini Mas Surya Koco, rekan-rekan, Semedi, layanan sehari mesti jadi. Nah, yang layanan di Dinas Dukcapil kita dorong sehari semua mesti jadi. Ada sih daerah-daerah yang padat penduduknya sehari belum jadi, ada. Tapi kita dorong bagi daerah-daerah yang penduduknya sedikit sehari mesti jadi. Tapi kalau untuk Kota Banjar tantangannya baru nih Mas Iwan. Semedi itu menjadi sejam mesti jadi. Wah, ini akan tambah bagus kalau bisa. Datang ke Dinas Dukcapil sejam ditunggu. Kenapa? Bisa, karena sekarang dokumennya bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Kan begitu. Jadi ngajukan dokumen, terus diberitahu, Pak, sejam lagi Bapak bisa cetak sendiri di rumah Bapak. Sejam kemudian bisa dicetak sendiri karena dikirim dengan file PDF ke alamat email penduduknya. Itu Mas Surya Koco, tantangan barunya. Karena apa? Masyarakat selalu bertambah harapannya. Semangatnya, kalau dulu, waktu masih Undang-Undang 23 2006 itu kan SOP-nya 14 hari. 14 hari dulu Mas Surya Koco. 14 hari masyarakat nggak ada masalah 14 hari dulu. Sekarang diberi 1 hari, apalagi yang 4 hari, 5 hari, marah ini masyarakat. Kok lama? Karena sudah ada contoh yang bisa 1 hari. Nah besok pasti ditagih lagi. Bisa nggak lebih cepat dari 1 hari? Sejam. Insya Allah, Prof. Nah, Insya Allah, terima kasih Mas Iwan. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa, ternyata nggak salah saya TV Desa dapat anugerah bisa ngopi pagi bareng Prof. Judan karena ternyata selain dirjen juga sebagai mentor dan motivator yang luar biasa. Oke, kita akan berlanjut dengan 2 lagi provinsi. Oh, ini satu provinsi, Alpukat Betawi sama Kabupaten Musi Banyuasin, pelayanan Dukcapil online. Jadi kita akan melihat di Provinsi DKI dan Musi Banyuasin, tapi setelah yang satu ini karena kita mesti ngaduk kopi kita supaya lebih segar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id.
tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi ngopi pagi bareng Prof. Yudan. Prof, sebelum kedua yang lain, saya akan bacakan ada, kalau di chatnya YouTube Dukcapil ini kayaknya jadi motivasi, jadi komentar-komentarnya, saya nggak perlu membacakan. Yang di chatnya TV Desa, channel YouTube, ada yang menyampaikan dari Wardani Nur, Prof. Yudan, usul bagaimana kalau di Permendagri diatur pelapor akte kematian jika pengajuannya dilakukan secara online juga tidak wajib tanda tangan pada registrasi seperti di akte kelahiran. Saya tidak tahu persis isi dari Permendagri itu, tapi Mas Wardani, ini nggak tahu nih cowok atau cewek, Wardani Nur menyampaikan itu. Sebelum dua yang lain, silakan Prof. Terima kasih, ini ada pertanyaan menarik. Dengan sistem layanan online, maka sekarang pelapor tidak perlu lagi tanda tangan di register akte lahir maupun di register akte kematian. Jadi tanda tangannya tidak harus datang. Tidak kita gunakan lagi dengan layanan online. Kita berikan kemudahan. Kita percaya dengan apa yang dilaporkan masyarakat, dengan catatan ketika pelaporan itu berisi manipulasi dokumen, pemalsuan data, maka resiko ditanggung oleh pelapor itu. Dan dokumennya akan dibatalkan. Seperti itu, Mas, implikasinya. Ya, terima kasih. Jadi tidak perlu ada tentang di Permendagri-nya sudah diatur mungkin ya, bahasanya seperti itu mungkin ya, Bro. Oke, kita berlanjut ke, ini provinsi. Kalau tadi kabupaten, kota, ini provinsi. Alpukat Betawi. Kemarin salah satu teman sempat menyampaikan di studio kita, kebetulan di studio teman-teman dari Jakarta, jadi Alpukat Betawi ada sempat komplain juga, katanya laporan di Alpukat Betawi nggak ada responnya Pak. Nah, nanti kita ikuti seperti apa. Oke, kita akan lihat dulu apa tayangan dari Alpukat Betawi, silakan. Hai warga DKI, udah pada tahu belum? Ada yang baru nih. Apaan tuh? Alpukat Betawi. Alpukat Betawi? Iya, Alpukat Betawi adalah akses langsung pelayanan dokumen kependudukan cepat dan akurat yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Untuk apa itu? Untuk pelayanan pendaftaran kependudukan secara online. Terus caranya gimana? Caranya mudah kok, tinggal download aja di Play Store dan langsung daftar di HP Android kamu. Atau kamu juga bisa mengakses di www.alpukat-dukcapil.jakarta.go.id. Emang pelayanannya ada apa aja? Permohonan cetak KK, permohonan cetak KTPL, dan permohonan cetak KIA. Terus, kamu juga bisa mengetahui informasi data keluarga kamu. Di situ, kita juga bisa mengatur jadwal, kapan kamu bisa datang ke loket layanan Dukcapil terdekat. Mudah kan? Wah, enak banget ya. Jadi kita nggak perlu antri dan menunggu lama untuk memperoleh pelayanan kependudukan. Urus dokumenmu jadi lebih mudah. Oke, urus dokumenmu jadi lebih mudah pakai Alpukat Betawi. Alpukat saya sukanya alpukat serut. Jadi kalau di kampung dulu alpukat diserut, kocok pakai sendoknya itu kasih gula dikit udah nikmat luar biasa. Itu alpukat Temanggung itu. Iya, Temanggung. Oke, dari Betawi, dari DKI ada berbagi cerita tentang alpukat Betawi. Mbak Diana, ada yang dari DKI? Ada Pak Kadis ya, Pak Dani Sukma. Pak Kadis, monggo. Silakan Pak Kadis. Kalau monggo bahasa Jawa ini. Pak Kadis, silakan berbagi cerita tentang alpukat Betawinya.
Atau dari Sudin juga ada Pak? Tunggu izin. Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Saya Dari raise hand dulu. Oke, dari Betawi, dari DKI, ibu kota negara. Jadi daerah khusus ibu kota ini memang harus jadi sangat spesial. Tadi sih bergabung Pak. Silakan, Bapak. Itu Anda itu. Ya, sudah. Silakan. Ya. Baik, baru di unmute. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Suryo, Pak Dirjen, kemudian sahabat desa yang saya hormati, terkait dengan Alpukat Betawi. Sesungguhnya ini merupakan satu alternatif terkait dengan layanan yang ada di DKI. Sebelumnya kita juga masuk nominasi di kompetisi inovasi pelayanan publik terkait layanan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan. Alhamdulillah dengan fasilitas kesehatan kita juga sudah sebanyak 150 fasilitas kesehatan yang ketika warga lahir di sana sudah mendapatkan paket layanan dokumen kependudukan seperti yang Pak Prof Judan sampaikan. Jadi kita tidak ada layanan satuan-satuan tetapi sudah terintegrasi. Dan itu sudah berkembang. Artinya ketika masyarakat lahir di tempat yang sudah bekerja sama, alhamdulillah mereka pulang sudah membawa paket dokumen kelahirannya. Kemudian itu tidak cukup, kita juga menghadapi persoalan pada saat itu banyak warga Jakarta yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi dan sangat melek terhadap teknologi. Makanya kita berikan lagi satu alternatif supaya mempermudah warga dalam mengakses layanan. Coba kita buat layanan online. Makanya di tahun 2018 coba kita develop terkait dengan aplikasi Alpukat Betawi, akses langsung pelayanan yang cepat dan akurat. Jadi ini mewadahi seluruh warga Jakarta yang jumlahnya sudah 11 juta penduduk. Mekanisme pelaksanaan ketika warga menggunakan Android untuk bermohon layanan Dukcapil, sesungguhnya yang memonitor adalah kelurahan di mana pemohon itu berdomisili. Jadi yang memonitor itu 267 Kasatpol memonitor di back office untuk menindaklanjuti layanan yang ada di DKI Jakarta. Jadi itu diawali dari sana dan alhamdulillah warga yang punya kesibukan tinggi tapi melek teknologi bisa memanfaatkan layanan ini. Terlebih pada masa pandemi COVID semakin meningkat. Artinya kebijakan transformasi layanan yang membahagiakan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil kita respon, kemudian kita coba kaitkan dengan karakteristik kolaborasi Jakarta, jargon di Jakarta, kolaborasi Jakarta, kemudian kita kembangkan bersama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta itu membangun suatu sistem yang terintegrasi. Nah, terkait dengan layanan ini, alhamdulillah kita juga coba untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan seperti yang disampaikan. Mungkin tadi ada kendala-kendala teknis kenapa lama. Kadangkala ketika teman-teman Kasatpol sudah merespon, tidak sabar sudah disubmit ulang sehingga berulang-ulang, sehingga disitulah timbul. Karena setelah dievaluasi di sistem itu banyak sekali yang tidak direspon, ternyata karena berulang-ulang tadi persoalannya gitu. Dan ini kendala-kendala yang menurut saya perlu kita perbaiki terus ke depannya. Kita tidak alergi terhadap masukan karena inilah cerminan yang nyata terhadap pelayanan di DKI. Pertanyaannya ketika memang tidak bisa mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kemudian layanan secara online, kita sudah turunkan kewenangan penandatanganan dokumen dengan menetapkan pejabat pencatatan sipil yang ada di kelurahan. Ya, jadi memang sesuai dengan persyaratan yang sudah terpenuhi, mereka berhak untuk menjadi PPS. Sehingga ketika warga Jakarta memang tidak mengakses, silakan datang ke kelurahan. Di kelurahan bikin akte kelahiran bisa langsung dieksekusi. Bikin akte kematian saat itu juga dieksekusi. Makanya kita targetkan ketika persyaratan lengkap sudah nyatakan oke, target 1 jam sejak itu diverifikasi dan diinput harus dituntaskan dan itu bisa kontrol secara sistem. Secara sistem kita bisa mengontrol
mana petugas kita di 267 kelurahan yang belum bisa melaksanakan 1 jam atau lebih dari 1 hari saja, itu sudah kita anggap merah. Ketika merah, kita akan panggil, kita BAP untuk mencari titik persoalannya ada di mana. Dan ini akan terus kita perbaiki layanan kita. Jadi memang 1 jam diambil ketika dokumen itu diinput. Kemudian segmen keempat adalah bagi memang orang yang tidak bisa mengakses layanan di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik mandiri bidan, karena kita sudah terintegrasi dengan sampai ke bidan-bidan, kemudian juga layanan online, maka kita akan lakukan segmen keempat layanan jemput bola, terutama untuk kelompok rentan. Bagi yang memiliki keterbatasan secara fisik, orang sakit, kaum difabel. Nah, ini yang kita akan datangi langsung ke sana. Jadi 4 segmen ini mudah-mudahan bisa menjangkau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih saat ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan dengan layanan berupa PDF. Jadi masyarakat akan semakin dikit yang datang ke kelurahan-kelurahan, kecamatan atau ke sudin dan dinas. Yaitu salah satu gambarannya, tapi ini indah, saya yakin banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dan kita menerima dengan lapang dada sebagai bentuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Begitu Pak Suryo, terima kasih. Oke, Pak Kadis, Jakarta dengan tingkat pendidikan masyarakat mungkin lebih daripada yang lain, kemudian tingkat ekonominya mungkin lebih daripada rata-rata tempat yang lain. Untuk aplikasi ini, aplikasi sudah berbasis Android dan iOS atau masih Android-nya, Pak? Ya, sementara untuk sekarang kita masih menggunakan Android, tapi ke depan kita sedang menjajaki pendekatan dengan iOS, kira-kira bisa untuk dikembangkan lagi. Jadi semua pengguna selain Android dengan iOS itu bisa juga mengakses layanan ini. Ini masih berlangsung, mudah-mudahan akan terus ada perbaikan-perbaikan ke depannya, Pak Suryo. Siap, karena Jakarta kan termasuk kelompok masyarakatnya sangat melek teknologi tadi. Jadi mungkin bagian-bagian itu kenapa saya tanyakan itu lebih karena memang ketika saya membuat satu aplikasi yang kemudian basicnya hanya Android, itu beberapa teman yang kebetulan ketemu dengan saya, kemudian saya berbagi cerita ada aplikasi, wah aku nggak bisa pakai, aku nggak pakai Android, wah ini makanya tadi kepikiran ini Jakarta kayaknya sama akan ketemu pertanyaannya sama seperti yang pernah saya kembangkan. Jadi tadi saya tanyakan luar biasa tantangan yang menarik dari yang mungkin menjadi fokus dari Pak Kadis apa nih kira-kira, dengan apakah masyarakatnya yang mungkin kurang care, jadi seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan submitnya bolak-balik ya pusing juga sih sistemnya, akhirnya kemudian menolak permohonan atau gimana, atau mungkin ada dari dari staf Bapak atau dari masyarakat mungkin ada tantangan yang sekarang sangat dirasakan untuk segera ambil tindakan-tindakan, Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang tantangan utama dari masyarakat. Tadi Pak Suryo sudah menyampaikan tantangan kita itu dihadapkan dengan masyarakat yang memang tingkat pendidikannya cukup tinggi, sangat melek teknologi, dan ekspektasinya cukup tinggi. Makanya ketika kita melakukan survei kepuasan masyarakat, mereka hasil survei itu kita telusuri. Setelah kita telusuri, kenapa memilih jawaban masih kurang memuaskan gitu. Kita pengen ada pendalaman. Ternyata setelah didalami, karena mereka berada di lingkungan perumahan-perumahan elit, seperti misalkan di Menteng, kemudian di daerah Gondangdia gitu ya. Kemudian kita tanyakan kenapa? Oh, saya kalau di Amerika, wah jadi pembanding Amerika, udah ke Eropa begitu. Itu memang kita juga menuju ke sana gitu. Tapi ya kita memahami benar bahwa kita sedang melakukan satu transformasi digital gitu ya, digital, dan saya juga banyak mendapat masukan dari para ahli IT gitu. Terutama dalam melakukan proteksi secara sistem. Kalau kita mau bikin yang paling mudah mungkin mudah gitu, tapi ketika itu dipermudah, dikhawatirkan dari sisi pengamanannya ini yang nanti akan justru dimanfaatkan oleh pihak lain. Makanya kita buatlah pengamanan itu seperti misalkan input, kita tidak langsung nick saja. Kemudian yang kedua, ketika mereka melakukan input nick, kita juga pengen meyakinkan bahwa yang di input itu orangnya adalah itu, yang bukan
yang bersangkutan. Makanya kita minta coba dilakukan perekaman wajahnya seperti apa, selfie-nya seperti apa, dengan KTP-nya cocok atau tidak gitu ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya sistem itu seakan-akan menjadi suatu sistem yang rumit. Padahal kita ingin mudah sesungguhnya, tapi kalaupun terlalu mudah kita ingin khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Nah, ini yang terjadi ketika saya berdiskusi dengan mereka gitu. Itu salah satu tantangan. Yang kedua, transformasi digital, kami juga menyadari perlu ada pemahaman yang utuh terhadap petugas-petugas kita yang ada di jajaran kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat dinas. Caranya bagaimana? Bagi teman-teman yang tidak memahami secara sistem, maka saya tidak akan berlakukan WFH. Dia harus WFO. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan itu dari rumah secara sistem. Karena aplikasi yang kita bangun ini bisa pemantauan itu melalui Android juga, bisa melalui juga web yang kita kasih akses kepada petugas kita. Makanya ini yang akan kita berlakukan sehingga mereka berlomba-lomba untuk ingin tahu apa sebetulnya yang ada di dalam sistem tersebut. Selain itu kita lakukan bintek-bintek, Pak. Bintek-bintek, walaupun ini pemahaman ini kan harus sering dan berulang gitu. Dan ini merupakan satu tantangan yang harus kita sikapi. Secara jujur saya katakan itulah tantangan utama kita, tapi kita terus berupaya. Lagi-lagi 267 kelurahan ada petugas Dukcapil di sana untuk merespon tuntutan masyarakat sampai ke tingkat dinas. Nah, kebetulan Sudin di kota itu merupakan perangkat dari dinas kita. Gitu, ada dari dinas Dukcapil. Walaupun secara wilayah administratif mereka memang ada wali kota yang sifatnya administratif juga, Pak. Jadi mudah-mudahan 11 juta bisa direspon. Karena layanan Dukcapil ketika ada yang meninggal dunia bukan orangnya berkurang tapi dokumen bertambah. Akan terus mengalami penambahan dokumen gitu. Karena setiap peristiwa penting, peristiwa kependudukan pasti akan datang ke Dukcapil untuk mencatatkan peristiwanya. Begitu Pak Surya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Beda wilayah, beda luasan, beda kepadatan, beda tingkat kecerdasan, tantangannya berbeda-beda. Silakan, Prof. Ya, inilah 3 contoh wilayah kita, Mas. Beda tantangan karena beda wilayah, beda tingkat pertumbuhan masyarakatnya. Kalau DKI tantangannya ada di SDM-nya, perkembangan teknologi, dan harapan masyarakat yang demikian tinggi. Terima kasih, Mas Dani. Ini tadi layanannya sudah layanan terintegrasi, 267 kelurahan online. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain dengan Alpukat Betawi. Yang perlu ditingkatkan adalah SLE-nya, Service Level Agreement-nya. Nah, nanti yang dari 1 hari bisa menjadi 1 jam. Nah, itulah tantangan baru kita. Nah, Mas Suryo Koco, sebelum nanti ke yang keempat, saya ingin sedikit merangkum bahwa untuk peningkatan kualitas layanan ini membutuhkan sebuah ekosistem. Ini pendekatannya ekosistem. Jadi kalau kita melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018, ada sekurang-kurangnya 6 layanan yang harus ditingkatkan kualitasnya. Karena ini yang paling banyak, yaitu layanan KK, KTP, akte lahir, akte mati, akte kawin, dan surat pindah. Daerah silahkan menambah layanan yang lain yang juga dibutuhkan, misalnya kartu identitas anak. Nah, Dinas Dukcapil harus berbuat apa? Ini Dinas Dukcapil, 1, siapkan call center. Pak Dani sudah punya. Daerah-daerah juga menyiapkan call center dengan nomor handphone masing-masing boleh. Yang kedua, setiap dokumen yang sudah dicetak wajib diumumkan. Diumumkan di Facebook, di Instagram, lewat Twitter, diumumkan lewat websitenya, kerjasama dengan RRI, boleh. Diumumkan sampai ke RT RW, disurati, boleh. Yang ketiga, ini penting untuk menghindari pungli dan calo. Blanko KTPL wajib diumumkan setiap hari jumlahnya masih berapa. Ini karena ini KTPL ini masih sering ada problem. Nah, oleh karena itu mari diumumkan. Nah, kemudian unsur yang ketiga, penduduknya harus berbuat apa? Karena yang dilayani penduduk. Penduduk juga harus berbuat aktif. Kalau dokumennya belum selesai, segera lapor ke Dinas Dukcapil. Kalau belum mendapatkan layanan, hubungi Dinas Dukcapil untuk jemput bola. Ini karena kita membuka layanan jemput bola. Lapornya bisa langsung, bisa juga melalui call center. Nah, kemudian ekosistem yang keempat, seperti pimpinan lembaga, kepala sekolah, kepala kantor. Ini
kita mendorong agar kepala sekolah yang anak-anak SD TK-nya belum punya akte kelahiran, beritahu kami akan jemput bola untuk membuatkan akte kelahiran. Kampus-kampus, para rektor yang mahasiswa belum punya KTP, undang Dukcapil untuk jemput bola di sana. Termasuk petugas lembaga pemasyarakatan, Mas. Karena ini napi-napi kan juga perlu dokumen. Nah, kami akan jemput bola ke sana. Inilah pendekatan ekosistem. Terima kasih semuanya, teman-teman. Kita melakukan peningkatan kualitas layanan dengan meningkatkan apa dokumen yang harus kita tingkatkan. Setidak-tidaknya 6 dokumen tadi. Yang kedua, Dinas Dukcapilnya harus proaktif. Ya, call center-nya disiapkan, dokumen yang sudah selesai diumumkan, belangko KTPL-nya diumumkan setiap hari, dan harus punya nomor handphone pengaduan. Nah, masyarakat juga harus aktif. Kalau dokumennya belum selesai, lapor ke Dinas Dukcapil. Nah, kemudian kepala lembaga, kepala kantor, kepala sekolah, rektor, hubungi Dinas Dukcapil untuk kami jemput bola. Kami akan melayani Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Prof, masih ada satu lagi nih, Musi Banyuasin kita saksikan bersama, kerabat desa dan sahabat-sahabat Dukcapil. Kita ikuti video dari Musi Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SIP Oke Muba, Sistem Informasi Pelayanan Online Kependudukan Musi Banyuasin, merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin di tengah pandemi COVID-19. Ternyata ada hikmah, di mana kita dipaksa mempercepat pelayanan online. Pelayanan online dimungkinkan karena pada bulan Februari 2019, kami dipercaya menjadi salah satu pilot proyek tanda tangan elektronik. Dan saat itu, kami menjadi satu-satunya yang melakukan tanda tangan elektronik lewat handphone. Di akhir tahun, kami menganggarkan ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 2020, kami telah melakukan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dengan menggunakan kertas HPS 80 gram. Kemudian saat pandemi datang, kami tidak mengalami kesulitan berarti untuk beralih melakukan pelayanan secara online, dikarenakan dokumen kependudukan dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat dengan file PDF yang kami kirim melalui WA. Sedangkan untuk KIA dan KTP dapat dicetak di Anjungan Dukcapil Mandiri. Oke, mohon maaf dari Musi Banyuasin karena waktu kita, jadi paling tidak bagian depan sudah tersampaikan. Nanti teman-teman bisa mengakses di channel YouTube karena kami juga dapatnya dari channel YouTube. Dari Musi Banyuasin, halo? Halo? Ya, Selamat Ibu. pagi. Pagi, boleh berbagi cerita apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan ide yang mungkin karena terprovokasi oleh Prof. Zudan untuk melakukan membahagiakan lebih banyak masyarakat. Silakan Ibu. Asmarani. Siapa? Ya, monggo. Yang terhormat Bapak Dirjen beserta jajaran, Pak Suryo dan juga peserta ngopi pagi hari ini. Kami untuk di Kabupaten Musi Banyuasin
banyak sekali masalah, yaitu Pak, yang terutama kendala kami karena luas wilayah yang lebih kurang 14.000 kilometer ini, jarak tempuh yang jauh, kendala masyarakat untuk berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang penduduknya sangat padat, berjumlah 611.463 jiwa, dengan kecamatan 15 kecamatan, desa kelurahan 240. Di sini untuk wilayah yang jauh, yang di perairan, untuk mengurus kependudukan ke Dinas Pencatatan Sipil sangat sulit dengan biaya yang sangat mahal. Maka dari Kabupaten Musi Banyu Asin, kami selalu untuk jemput bola sudah lama kami laksanakan. Karena ini untuk mengambil data yang ada di desa atau di kelurahan yang sangat jauh, jarak tempuh yang mahal, sehingga kami langsung jemput bola sampai ke masyarakat yang di ujungnya itu suku anak dalam, suku terasing. Karena yang masyarakat di suku anak dalam sudah masuk ke desa-desa untuk membuat administrasi kependudukan. Mereka tidak ada buku nikah. Sehingga saya hubungi ke Pak Dirjen bertanya bagaimana untuk mengurusi administrasi kependudukan untuk suku anak dalam. Kebetulan Kepala Desa dan Kadus hadir di depan saya, langsung mendengar jawaban dari Pak Dirjen bahwa harus dibuat, diisi F101, ditandatangani Kepala Desa. Alhamdulillah, semua suku anak dalam yang sangat terpencil sudah kami buat administrasi kependudukan mereka dari KK, KTP, akte kelahiran. Karena mereka juga sama dengan kita, anak-anaknya sudah banyak yang sekolah dan malah menikah dengan orang penduduk setempat. Maka administrasi kependudukan, Pak, harus kita tertibkan. Alhamdulillah, semua berkat gigi staf dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyu Asin yang selalu ke lapangan untuk jemput bola, semuanya administrasi sudah lengkap. Untuk kartu identitas anak, kami selalu bekerja sama karena ada perjanjian kerjasama MOU dengan Dinas Pendidikan, maka kami selalu mensosialisasi baik di SMA, SMP, sampai ke tingkat taman kanak-kanak. Sehingga untuk administrasi kartu identitas anak sudah banyak yang membuat kartu identitas anak. Kendala lain untuk surat pindah, umpama yang pindah dari daerah asal yang jauh, tidak ada biaya untuk kepengurusan. Sehingga kami berusaha membantu, kami buatkan surat ke daerah asal, kami bantu untuk kepindahan penduduk yang dari jauh pindah ke Musi Banyu Asin, yang mereka sudah lama tinggal di Muba, tapi belum ada surat pindah. Alhamdulillah, karena kami banyak kedatangan dari luar Sumatera Selatan, baik transmigrasi maupun perkebunan, maka semuanya sudah tercover untuk administrasi sudah kami bantu, Pak. Oke. Ya. Oke, Ibu, terima kasih untuk informasi-informasinya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Prof, silakan closing statement sekaligus mungkin memberikan respon dari Musi Banyu Asin. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang berbahagia, tim TV Desa, serta kawan-kawan saya di Dukcapil, Mbak Diana dan teman-teman semuanya, tim media. Hari ini nggak terasa Mas Suryo Koco sudah jam 8 lebih ini. Ya, udah melewati. Musi Banyu Asin ada 3 yang dikembangkan, 1 layanan online, yang kedua bisa online karena sudah menerapkan tanda tangan digital. Ini generasi pertama, tanda tangan digital Musi Banyu Asin, dan yang kedua menerapkan anjungan Dukcapil mandiri. Walaupun jauh di sana,
di Musi Banyuasin itu berjam-jam dari Palembang, tapi sudah menerapkan layanan digital. Terima kasih Bu Asmarani, juga seluruh teman-teman semua. Mari terus kita melayani masyarakat. Jangan pernah bosan. Kita berbahagia ketika masyarakat berbahagia. Itu tagline kita. Pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Tidak boleh pernah lelah, jangan pernah menyerah. Never give up. Terima kasih Mas Suryo Koco. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Zudan. Jadi membahagiakan itu adalah kata kuncinya. Jangan pernah lelah, apalagi menyerah. Jadi lelah aja nggak boleh, apalagi menyerah gitu kan. Ini luar biasa pagi ini, agak nambah waktu kita, nggak ada tidak masalah karena memang ada hal yang sangat penting yang komitmen kita harus ditayangkan. Jadi kerabat desa, sahabat Dukcapil, ini satu yang luar biasa. Inspirasi luar biasa pagi ini. Gizi cukup untuk ngopi pagi kita. Jadi bagaimana teman-teman, saya hampir meneteskan air mata tadi dengar yang Kapuas tadi. Ini luar biasa. Jadi bagaimana perjuangan mereka-mereka yang di sana dengan tantangan yang berat mampu diselesaikan, apalagi sahabat Dukcapil yang di daerah-daerah yang tantangannya tidak terlalu berat, kayaknya malu kalau kemudian tidak memberikan layanan yang lebih baik daripada teman-teman yang ada di daerah-daerah sulit. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Hormat saya untuk teman-teman di Kapuas khususnya atas cerita-cerita luar biasanya. Terima kasih Prof. Zudan dan seluruh yang hadir di partisipasi ini. Kita akan bertemu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 dalam agenda ngopi bareng Prof. Zudan. Salam bahagia kerabat desa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.